Hello guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa loncengnya ya. Dadah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang semangat ya Pak Ketua. Ya, Apa efeknya? Udah makan nih belum? Makan sore belum? Tapi nggak apa-apa. Bagi Bapak Ibu yang semangat menjawab salam saya doakan insya Allah tahun ini bisa berangkat umrah. Masya Amin. Amin, mudah-mudahan ya semuanya untuk tahun depan atau tahun depan. Tahun nih Pak Ketua. Kalau Lebih doa cepat itu lebih bagus ya. betul sekali. Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka acara ini Pak Ketua, sedikitlah pantun dari saya. Boleh Bapak Ibu, bunda-bunda? Baiklah. Masak sayur yang berkuah, tidak lupa makan di sawah. Selamat sore warga MMK yang solih dan solihah. Semoga kajian ini membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi boleh Bapak Ibu semua? Boleh, Masya Allah. Nanti kalau saya berpantun ngomongnya cakep gitu ya Bapak Ibu ya, biar lebih seru gitu ya. Lebih semangat. Sebetulnya yang hadir di sini semangat, cuma jumlahnya Iya, alhamdulillah ada 500 orang Pak Ketua. kali ya. Iya, betul sekali. Oke. Bikin pecel pakai kacang. Cakep. Bikin bumbu untuk gulai. Cakep. Terima kasih Dursana Kasadul yang sudah datang. Kajian itu akan dimulai. Masya Allah. Baiklah, alhamdulillah rabbil alamin. Apa kabar bersama Majelis Minang Kepri Kasadanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa kita? MMK. MMK bersatu menjadi silaturahmi. MMK rencana. Masya Allah. Itu ya kita ya, tapi kalau dalam hal ini kajian ini dia kita berbeda benar. Betul sekali Pak Ketua. Mungkin bisa disampaikan ya kita pengajian kita ini. Oke, karena memang pada sore hari ini judulnya itu ngopi. Nah, apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol perkara iman. Perkara iman. Betul sekali. Jadi bukan hanya ngopi, ngobrol cantik sambil ngopi, nongkrong gak ada manfaatnya. Oh gitu ya Bu. Iya. Nah, di sini di MMK kita ini ngopi, tetapi insya Allah mendapatkan pahala di sisi Allah. Amin. Masya Allah ya. Masya Allah kayak Bu Nur ya. Betul sekali Pak Ketua. Nah Jadi jadi Bu Nur, sebelum kita mulai Ya. mungkin dari MC sendiri mungkin bisa memperkenalkan diri. oh baik. Ya, lebih kenal, lebih mudah, kan lebih enak gitu benar. Oke baik Pak Fir. Sahabat Nusana Majelis Minang Kepri Kasadonya, perkenalkan nama Abu Nur Wahyu Canyago dari Minangkabau, kampungnya di daerah Manijau, Kabupaten Agam. Dan di sebelah Abu ada Iya, dengan Firdaus, Abu sendiri selaku ketua dan dari suku Caniago, dan kebetulan kota asalnya dari Padang Pariaman, begitu benar, mungkin itu. mungkin itu ya Pak Sedikit, ya. Ketua ya. Tidak perlu berpanjang-panjang. Betul, betul. Kita singkat tidak Betul. bagus. Iya. Lebih cepat, lebih bagus. Bagus dan padat. Betul sekali Pak Ketua. Mana tepuk tangan ya teman-teman semua? Masya Allah. Ini semangat Pak Ketua ya. Betul. Kita ini kan ngopi nih, ngobrol perkara iman. Nah mungkin Bapak Ibu atau bunda-bunda dari MMK sudah tahu yel-yelnya. Supaya lebih semangat lagi, Betul. ayo kita bersama-sama membacakan yel-yelnya. Betul, betul. Siap Pak Ketua? Siap. MMK ngopi. Ngobrol perkara iman. MMK ngopi.
Rancak ada. Sepertinya ini Pak Ketua. Ketua apa masalah? Nah, itu dia. Boleh sekali lagi ya Ketua ya? Boleh boleh. MMK Kopi. Ngobrol perkara iman. MMK Kopi. Negara bos. MMK Kopi. Rancak ada. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tepuk tangan buat kita semua. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sudah panas ya Ketua ya. Sudah panas benar ya. Selanjutnya dari Majelis Sunnah Kepri ini perdana ya Ketua ya. Baru pertama kali. Ya, live streaming. Iya. Dan hari ini kita diisi oleh Ustadz kita. Silahkan perkenalkan Ustadz kita siapa Pak Ketua? Dipersilakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap jajaran pengurus Minang Majelis Minang Provinsi Pulau Riau, seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh tamu undangan yang hadir. Singkat saja perkenalkan, kami mulai lahir diberikan ayah anda kami, orang tua kami, Miftahul Huda. Alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan istri yang setia. Baru satu Pak Ustaz, tapi nggak ada yang untuk nambah. Satu saja. Nambah benar kata Pak Ustadz betul. Kami berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak atau Pak Ketua nanti pas lagi silaturahim atau jalan-jalan ke Semarang bisa mampir ke tempat kami, ke kubur kami. Insya Allah. Mungkin itu Pak Ustadz yang memperkenalkan diri. Mungkin nama belum kenal kita. Iya itu Pak Ketua. Dan jadi tidak kenal maka tidak sayang. Betul, Nah, betul. itu. Betul ya Ketua ya. Silakan perkenalkan Pak Ustadz. Kami berasal dari satu kampung ya, kampung yang agak terpencil di pesisir utara, di sebelah utara kota Semarang, tepatnya itu di Kabupaten Pati. Alhamdulillah kami dibesarkan di lingkungan pesantren. Alhamdulillah mulai sejak tahun 2007 kami atas kodrat Allah hijrah ke Batam. Dan alhamdulillah dengan kodrat Allah sore hari ini kami dipertemukan dengan saudara-saudara kami dari Minang. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi silaturahim bukan hanya dunia tapi sampai di akhirat. Itu Ketua ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, Sana Majelis Sunnah Kepri yang dirahmatin Allah dimanapun engkau berada. Sebelum kita mendengar tausiah dari Ustadz kita, mungkin teman-teman semua yang berada di rumah yang saat ini menyaksikan live streaming di FB, boleh saat ini membagikan ya Ketua ya, membagikan, dan nanti kita akan adakan tanya jawab tentang tema pada sore hari ini, dan mungkin di luar tema juga bisa ya Ketua ya. Nah mungkin itu aja, dan pada sore hari ini kita langsung yang live streaming dari MMK di tanggal 22 ya Pak Ketua ya, di tanggal 22 tepatnya di hari Sabtu Oktober 2022. Hari ini adalah live streaming yang perdana dan semoga ini akan menjadi kegiatan yang rutin Ketua. Betul sekali. Setiap minggunya Bu. Betul. Iya. Dan mudah-mudahan dengan kita selalu menghidupkan kajian-kajian bersama MMK, insya Allah batin kita semakin tercas, begitu ya Ketua ya. Terima kasih ya Bu ya. Betul sekali.
kita MMK bersatu menjadi silaturahmi. Sepertinya kurang kompak, supaya lebih semangat kita ulang kembali ya Ketua ya. Bagaimana Bapak Ibu teman-teman semua, siap? Oke, siapa kita? MMK MMK bersatu menjalin silaturahmi. MMK Rancangan MMK ngopi. ngobrol perkara iman. Nah, masih ada yang lupa sepertinya ya. Masih berkata dimaklum saja Bunda. Bisa jadi ya, mengenai tentang silaturahmi atau silaturahim ya Ketua ya. Dan memang dalam hadisnya Rasulullah SAW, silaturahim ini memang sangat-sangat dianjurkan. Bahkan ketika kita memutuskan silaturahim itu dianggap bukan umat dari Nabi Muhammad ya. Dan mungkin teman-teman semua untuk selanjutnya agar kita mendengarkan apa tausiah tentang silaturahim dari Ustaz kita kepada Ustaz. Waktu dan tempatnya dipersilakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa ashabul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyuwasi'a rizqahu falyasil rahimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati segenap jajaran pengurus Majelis Minang Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Firdaus. Bapak Firdaus dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan sore hari ini, yang tidak mengurangi rasa hormat kami, tidak bisa kami sebutkan satu demi satu. Seluruh hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang hadir, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu yang diberikan Pak Ketua 15 menit, ya, ini temanya tentang silaturahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah disampaikan oleh MC membawa acara bahwa silaturahim ini termasuk salah satu amal ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Bahkan yang memutuskan silaturahim itu diancam oleh Nabi tidak diakui sebagai umatnya. Ini benar. Karena yang namanya silaturahim, Pak Ketua, bapak-bapak, ibu-ibu, silaturahim itu menyambung hubungan dengan orang atau saudara kita yang telah memutuskan hubungan baik dengan kita. Itu silaturahim. Kalau kita menyambung hubungan ukhuwah persaudaraan dengan sesama muslim, dengan sesama saudara kita seiman sekeyakinan yang masih baik, yang masih bagus, itu namanya bukan silaturahim, tapi menjaga ukhuwah, menjaga silaturahim supaya tetap terjaga. Tapi yang dimaksud silaturahim itu ialah menyambung seseorang yang telah memutuskan hubungan dengan kita. Artinya kita yang mengawali, menyambung kembali biar ukhuwah itu tidak terputus. Itu namanya silaturahim.
Contoh misalnya Pak Firdaus, ini orangnya kan ganteng ya, Masya Allah. Sudah berapa istri Pak? Baru satu ya? Satu cukup Pak. Ada niat nambah lagi kan? Enggak ada, yang satu ini setia Pak. Nanti kalau nambah disunat aja dulu ya. Pak Firdaus ini kan Masya Allah ganteng, auranya luar biasa. Saya saja baru nyampe tadi masih kosong tuh auranya, begitu beliau masuk Masya Allah sudah terasa. Maka bersyukur yang punya suami seperti Pak Firdaus. Allahumma semoga sakinah mawaddah warahmah. Pak Firdaus ini ganteng, berwibawa, punya aura yang luar biasa. Contoh ini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Nah, karena hal yang sepele, masalah yang ringan, gara-gara melihat ketampanan Pak Firdaus, ya kan? Ini ada dua wanita, ya, yang saling berjuang, bahkan setiap malam, setiap saat berdoa kepada Allah. Karena waktu mudanya ini, mohon maaf, ini contoh Pak Firdaus waktu masih muda, ya kan? Masih muda, jadi rebutan wanita, jadi rebutan. Akhirnya yang namanya Pak Firdaus istikharah, orang beriman, yakin kepada Allah, untuk memilih salah satu, gak mungkin dipilih dua-duanya. Karena Pak Firdaus ingin satu pendamping yang solihah, yang sanggup menemani beliau, baik dalam suasana duka maupun dalam suasana gembira. Akhirnya Pak Firdaus menjatuhkan hubungan, menjatuhkan hatinya kepada salah satu wanita. Akhirnya yang wanita yang gak kepilih kecewa kan? Akhirnya gak pernah mau main di WA, gak pernah mau balas, diajak pertemuan tidak mau pernah datang. Terputus gak kira-kira Ibu? Terputus. Nah, kewajiban kita, kewajiban Pak Firdaus ini harus menyambung ukhuwah lagi. Disambung tali silaturahim itu digali, diikat kembali supaya terjalin ukhuwah yang seperti sebelum-sebelumnya. Akhirnya Pak Firdaus membuatlah suatu acara, katakanlah suasana majelis minang, ya kan? Akhirnya mendatangkan seorang ustaz mengisi tentang masalah silaturahim. Barokah isi tausiah yang disampaikan Pak Ustaz, yang awalnya wanita yang tidak dipilih oleh Pak Firdaus ini tersentuh hatinya. Tersentuh hatinya, ingat akan hikmah silaturahim, fadilah keutamaan silaturahim yang diamanahkan, disampaikan, dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahaya orang yang memutuskan silaturahim tidak dianggap sebagai umat Rasulullah, bahkan diancam oleh Nabi, jangankan masuk surga, bau surga saja tidak akan bisa untuk diciumkan. Padahal bau surga itu bisa dicium baunya dari jarak 500.000 kilometer. Itu bisa dicium. Tapi orang yang memutuskan silaturahim diancam oleh Nabi, jangan harap masuk surga. Masuk surga apalagi, bau surga saja tidak bisa untuk dicium. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Akhirnya barokah pengajian majelis ini, alhamdulillah, yang awalnya ukhuwah itu terputus, akhirnya persaudaraan akhirnya terbina kembali atas barokah majelis yang penuh barokah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, Pak Ketua yang dimuliakan Allah, ada satu riwayat, ada satu hikayat cerita pada zaman Nabi. Boleh kami cerita untuk memotivasi
motivasi silaturahim. Jadi tadi apa silaturahim? Silaturahim itu menyambung kembali hubungan dengan saudara kita seiman sekeyakinan yang mereka telah memutuskan hubungan dengan kita. Akhirnya kita membangun kembali hubungan itu. Itu namanya silaturahim. Tapi kalau yang sudah berjalan dengan baik, itu namanya bukan silaturahim, menjaga hubungan silaturahim. Pada zaman Nabi, seperti yang kami sampaikan tadi, ada satu hadis Nabi, man aroda ayyuwasi'a rizqahu falyasil rahimah. Ini hikmah keutamaan silaturahim. Di antaranya kata Nabi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, barang siapa yang ingin dimudahkan jalan rezekinya, itu kata Nabi apa? Falyasil rahimah, maka perbanyaklah silaturahim. Insya Allah urusan rezeki akan diberi kemudahan oleh Allah. Contoh Pak Ustaz, alhamdulillah datang itu belum ada orang sama sekali. Masya Allah. On time Pak Ustaz, karena udah dibilangin sama Pak Ketua, jam berapa Pak Ketua? Pak Ustaz nanti konten ya setengah 4 habis asar, pokoknya kita langsung mulai. Alhamdulillah saya sampai sini belum ada orang. Alhamdulillah. Ini pujian untuk Ustaz yang kurang kondang. Tapi kalau Ustaz Somad sebelum dia tetap udah penuh semuanya. Ini resikonya di Ustaz yang kurang kondang. Kalau Ustaz kondang, sebelum Ustaz datang, Abdul Somad, Ustaz Hidayat, atau sebelum datang sudah penuh semua. Tapi ini pujian, kami tabarukan, semoga dengan hadir di majelis ini Allah mengangkat berkahnya buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lanjut, Mbak ya. Mungkin sesi tanya jawab mungkin mulai. Baiklah, hadirin sama majelis Sunnah Kepri kesadonyo yang berada di rumah, boleh mungkin komentar atau bertanya-tanya langsung yang berada di rumah kepada kami, boleh komen ya Pak Ketua ya, boleh komen. Atau mungkin budo-budo yang hadir pada sore hari ini yang ingin bertanya dipersilahkan. Ada yang mau bertanya Budo? Dipersilakan Budo. Silakan, jangan malu-malu ya Budo. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada Pak Ustadz yang bertanya. Ya Budo, dipersilakan. Silakan ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami baru bergabung di majelis Minal Kepri ini. Kami mohon dari Bapak Ketua Iya Bu. perkenalkan kami. Iya dipersilakan. Silakan Budo. Nama Ibu adalah Reno Ali, alamat Padang Roda, suku Sikumbang. Suku Sikumbang ya Ketua Yang ya. pasti orang Minang. Orang Benar ya. Pada kota. Bertempat di Batam, Nagadaya. Iya, lengkap sudah. Mungkin untuk Budo ada pertanyaan untuk Pak Ustadz atau permasalahan pribadi juga dipersilakan dulu. Pertanyaan saya, Bapak Firdaus asal dari mana? Ambo dari Pariaman. Preman Lawe, Pak. Pariaman Kampung Dalam. Ya, cuma itu. Pertanyaan Masya Allah ya. pribadi. Jadi pertanyaan dari Budo itu hanya ingin lebih mengetahui
sholat, tetapi kami bersentuhan tangan. Apakah itu sah atau tidak? Karena kenapa? Ada di sisi lain beranggapan yang sah adalah garis keturunan dari orang tua, kita tersentuh orang tua masih muhrimnya kan Pak. Istri kadang kalau kita ada juga bilang tidak masalah karena sudah jadi istri, tetapi ada juga ada masalah karena bukan darah daging orang tua kita satu keturunan. Bagaimana tuh Pak Ustadz mengenai permasalahan itu? Sampai sekarang tuh masih terpikir kita mengambil bagaimanapun masih ragu gitu Pak Ustadz. Mungkin bisa Pak Ustadz perjelaskan. Terima kasih. Ini bahasa fikih ya Pak ya. Betul. Masalah fikih. Dimana sebenarnya silaturahmi tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Luar tema. Tadi masalah pribadi dulu masih ragu kita soalnya dengan istri seperti itu Bu. Jadi bersentuhan antara suami dan istri itu kalau dalam fikih disebut al-lamsu. Al-lamsu itu artinya bersentuhan kulit seorang laki-laki dengan perempuan tanpa hail. Hail itu menghalang. Jadi dia langsung bersentuhan kulit dengan kulit. Tapi kalau bersentuhannya itu melalui hail, melalui mungkin ada pakai kaos tangan atau baju lengan panjang bersentuhan, itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah ketika seorang suami istri itu bersentuhan tanpa ada hail. Bahkan ada satu riwayat yang sampai sekarang itu masih membuat orang awam bingung. Betul Pak. Ya, masih membuat orang awam bingung, yaitu riwayat ketika Nabi mau sholat mencium kening istrinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya timbul penafsiran, sebagian orang berpendapat bahwa ketika bersentuhan dengan suami istri itu tidak membatalkan wudhu, itu masih tetap sah. Nah, inilah perlunya kita belajar thalabul ilmi tentang masalah agama. Makanya Masya Allah Pak Ketua membuat majelis seperti ini, insya Allah banyak barokah. Amin. Yang pertama yang ingin kami jelaskan adalah masalah al-lumsu tadi, bersentuhannya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Mahram itu artinya masih ada nasab darah ya. Itu kalau dalam fikih kalau nggak salah ada 12 jenisnya. Cuma kalau saya sebutkan semua nanti nggak selesai ya. Ini secara garis besarnya saja. Berarti wanita itu tujuan istri kita itu bukan mahram. Karena mahram itu haram untuk dinikahi. Mahram itu tidak boleh kita nikahi ya. Istri berarti bukan mahram, termasuk ajnabiyah, orang lain. Maka ketika bersentuhan itu ada khilaf. Khilaf artinya perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut mazhab Syafi'i itu dikatakan, difatwakan itu membatalkan sholat. Nah, karena kita hidup di Indonesia, mayoritas kebanyakan penduduk muslim itu rata-rata mengikuti mazhab Syafi'i. Ya, cara wudunya, cara nikahnya, cara hajinya itu banyak mengacu kepada mazhab Imam Syafi'i, dan itu berlaku di Kementerian Agama Republik Indonesia. Makanya termasuk yang membatalkan wudu dalam kurikulum sekolah yang ada itu adalah termasuk diantaranya bersentuhannya kulit antara lawan jenis laki-laki dan perempuan tanpa hail, tanpa pembatas, itu membatalkan wudu. Ini menurut mazhab Syafi'i ya Ustaz ya. Tapi kalau dalam mazhab yang lain seperti Imam Hanafi itu tidak membatalkan wudu. Namun dalam kondisi tertentu kita boleh ya. Dalam kondisi tertentu kita boleh mengikuti mazhab Hanafi yang tidak memungkinkan. Contoh ketika kita sedang tawaf
itu kan bercampur ya, Betul, betul. laki-laki dan perempuan kan Betul. bercampur. Nah, betul. Kalau kita nggak persekutuan nggak mungkin, apalagi musim haji deket-deketan. Nanti istri kita diculik juga Pak nanti ya. Kalau nggak dipegang kan Pak. Dalam kondisi tertentu, fikih pun mengatur tidak terlalu apa ya, terlalu tekstual, artinya tidak ada boleh mengikuti pendapat lain, tidak. Walaupun kita mazhab Syafi'i dalam konteks keadaan tertentu darurat kita boleh mengikuti mazhab lain. Contoh seperti kondisi seperti sedang haji, seperti sedang tawaf, itu boleh. Tetapi tidak serta-merta kita mentalfik. Artinya mentalfik itu menggabungkan dua pendapat imam madhab, diambil yang enak-enaknya saja. Nah, itu nggak boleh Pak Ketua. Artinya dalam enak ini lihat situasi ya Pak Ustadz. Situasi. Tapi ada juga saya pikir ini Pak Ustadz, tergantung di hati kita mau pakai mazhab apa. Itu kalau memang hati kita mengatakan itu kita pergunakan. Begitu bisa Pak Ustadz. Kalau madhab ini nggak boleh main-main ya. Ini Pak Ketua ya. Maaf, untuk madhab ini nggak boleh main-main. Artinya tidak boleh sesuai dengan selera kita, kehendak kita. Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, menggabungkan dua madhab, diambil pendapat yang enak-enak, yang ringan-ringan, seperti yang berat dan berat. Giliran masalah yang membatalkan wudhu itu mengikuti pendapat Imam Hanafi, nggak membatalkan sholat. Tapi giliran yang pendapatnya Imam Hanafi yang memberatkan, kita nggak mau mengambilnya, mengambil pendapat dari Imam Syafi'i. Ini yang nggak diperbolehkan. Jadi mohon maaf, ini nggak sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan keyakinan hati tidak. Ya. Tetapi memang dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang itu diberikan keringanan oleh syariat, itu diperbolehkan. Dan itu sudah ada aturannya, ada undang-undangnya. Maka biasanya sebelum kita berangkat umroh atau haji itu ada manasiknya juga, ada latihan manasik. Karena masing-masing mazhab ini punya istihad. Artinya istihad itu kesungguhan dulu dalam menggali hukum lewat Quran dan Sunnah tadi, termasuk masalah al-lumsulat. Karena Imam Syafi'i menerjemahkan al-lumsu bersentuhan, itu dikhawatirkan menyentuhnya itu nanti akan menimbulkan syahwat. Nah, ini yang berbahaya. Kalau bersentuhnya itu bisa menimbulkan syahwat, ini yang berbahaya. Makanya Imam Syafi'i termasuk hal yang membatalkan itu. Tapi imam lain seperti Imam Hanafi itu tidak membatalkan itu. Karena hanya sekedar cium saja, nggak ada niat apa-apa, ya nggak jadi masalah. Ya, alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih. Jadi untuk wawasan saya sendiri, mau ambil yang mana Bu Nur ya? Yang kita pegang yang pasti sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi Pak Ketua, tunas kita nggak boleh ambil enaknya saja ya. Tes yang kedua. Tes 1, 2, 3. Ya baik, mohon maaf ya Ustaz, ada kesalahan teknis nih. Sebentar bersemangat lagi nih Ketua, ya agar tidak ngantuk ya. Siapa kita? MMK. MMK bersatu menjalin silaturahmi. MMK rancang. Baik, ada pesan juga ini, ada pertanyaan dari Bruno Pak Ketua. Dari siapa? Dia WhatsApp saya. Begitu. Jadi mungkin saya sampaikan saja, dan mungkin Bruno atau teman-teman di sini ada yang malu gitu ya, gitu ya. Jadi langsung japri gitu. Pertanyaannya ini yang selanjutnya Ketua.
Bu? Iya, apa itu? Apa hukumnya berjabat tangan dengan bukan mahramnya? Nah, itu Ustaz. Mohon diberikan pencerahannya, Pak. Ini bukan masalah membatalkan wudhu ya, tetapi masalah perjabatan tangan menurut sudut pandang hukum syariat. Jadi berjabat tangan ini memang sudah menjadi tradisi di tengah-tengah kita dan seolah-olah sudah menjadi budaya. Apalagi kita bekerja di instansi pemerintah, di PT yang mungkin notabene karyawan itu tidak semuanya itu muslim atau muslimah. Maka bagaimana kita mensikapinya ketika ada saudara-saudara kita yang mungkin dalam satu majelis atau meeting pertemuan itu secara tidak kita sadari mereka mengulurkan tangan ingin mengajak kita berjabat tangan. Kebetulan mereka itu berlawan jenis. Kalau yang sama-sama tidak masalah ya, jadi pembahasan. Yang menjadi pembahasan ketika kita berjabat tangan dengan satu ya kolega atau partner atau karyawan atau sesama rekan di kantor ataupun mungkin ketemu di jalan ya. Kalau memang kita menjaga ifah, kesucian, dan itu ditakutkan ketika kita bersentuhan itu akan mengundang madarat yang lebih besar atau mafsadah yang diakibatkan dari bersentuhan dengan lawan jenis itu menjadi mafsadah yang besar, maka lebih baik tidak usah. Contoh misalnya, saya Pak Ustadz pergi silaturahim ke seorang teman sahabat ngajak istri, kebetulan ada seseorang yang ngajak salaman. Saya menjaga istri saya karena kebetulan istri saya orangnya fanatik ya, banyak gampang tersinggung, apalagi kalau jangankan berjabat tangan, kadang duduk berdampingan ini kadang ya bermasalah juga kan gitu. Apalagi sampai berjabat tangan, bersentuhan. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini ada mafsadah, dampak yang ditimbulkan kan bahaya ini ya. Bisa jadi ini ayah ini diam-diam ternyata ini dia, ini kan bahaya. Ini dijaga lebih baik tidak usah. Bahkan dalam kondisi seperti ini haram hukumnya. Karena apa? Ditakutkan ada dampak yang kurang baik untuk kelangsungan hubungan kekeluargaan kita. Ini dijaga, nggak boleh, bahkan haram, nggak boleh. Tetapi kalau tidak khawatir tidak ada dampak apa-apa, misalnya kita masih bujang nih ya masih bujang, belum ada kekhawatiran dampak, dan itu hanya sebatas untuk menghormati saja. Ya kan, tidak berlebihan. Masih berlebihan itu tangan blok. Sumpah makasih ya, ini berlebihan ya. Jadi jarak tangan itu harus jauh ya Pak Ustadz ya. Ini. Maksudnya berjabat tangan itu kan harus bersentuhan. Kalau nggak bersentuhan itu namanya bukan berjabat tangan. Berjabat tangan itu bersentuhan. Ini yang jadi permasalahannya kan menyentuhkan tangan ini kepada lawan jenisnya. Kalau kita hanya sekedar begini ya nggak masalah, itu hal yang wajar. Itu kan namanya memberi penghormatan. Ya seperti kami, ibu mau salam sama saya kan sebagai hormat kan begini. Nah itu nggak jadi masalah. Yang jadi pembahasan ketika bersentuhan. Nah, kalau hanya sekedar memberi penghormatan, bersentuhan sedikit saja, tidak ada dampak syahwat yang bergejolak. Artinya setelah dia salaman terus diurus, ibu itu tangannya baru sekali ya. Malam tuh nggak bisa tidur bu, teringat terus. Nah ini yang nggak boleh, bahaya. Jadi terbawa mimpi ya Pak Ustadz ya nantinya. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar kita yakin tidak ada masalah, hanya sekedar untuk memberikan rasa senang kepada orang yang ingin berjabat tangan dengan kita menghormati, dan kita nggak ada dampak apa-apa, terjadi masalah. Ya contoh
contoh misalnya saya sering ditanya seperti itu, kawan-kawan yang kerja di instansi pemerintah, di Kementerian Agama, di Kemenak, itu karyawan itu kan di kementerian kan banyak, ada Konghucu, ada Buddha, ada Nasrani, ada Muslim, itu kan ada yang di jabatan. Ya kadang kita sadari kita ikut jabatan, walaupun bersesuaiannya sedikit saja. Nah ini kalau nggak ada niat apa-apa, nggak ada tambah apa-apa, nggak jadi masalah. Ya, tetapi kalau bersentuhan ya tetap membatalkan wudhu. Tapi kalau dalam koridor namanya adab, ya dimengerti, saling menghormati, supaya kita tidak dianggap orang yang angkuh atau sombong, Mbak ya, mohon maaf, karena kita menjaga ukhuwah juga. Ukhuwah ini kan diajarkan oleh Nabi bukan hanya sesama Muslim, tapi juga orang selain Muslim. Nah, itu tidak jadi masalah. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin kita lempar ke bunda-bunda ya. Mungkin ingin yang bertanya. Mungkin kita persilahkan bunda kita satu ini. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan. Gustina, dipersilakan. Waktu dan tempatnya. Mungkin bisa memperkenalkan sambil berdiri, Bunda Gustina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guslina, asli dari Padang, pesisir selatan. Suami kebetulan orang Sulawesi Selatan, beda suku, beda daerah juga ya kan. Terus sekarang posisinya lagi di luar negeri, berjauhan emang karena profesinya yang mengharuskan kayak gitu ya kan. Kalau di sini mungkin nggak ada bidang keahlian kerjanya gitu ya kan. Jadi secara tidak langsung kami berpisah. Kadang ada sampai 1 tahun, 6 bulan, nggak tentu sih Pak Ustadz. Dan terus ini Pak Ustadz, saya mau menanyakan ini, kan kami beda suku, beda adat. Terus kalau orang Padang kan jatuh ininya kan kayak apa namanya itu ya, ahli waris atau mewarisi suku atau apa kan ke ibu. Sementara kan kalau adatnya orang Bugis harus ikut bapak. Terus untuk anak-anak saya jadi ngikutnya kemana gitu Pak Ustadz yang ininya. Kalau menurut agama kan juga harusnya bapak, tapi kan di adat kami orang Minang kayaknya udah tahu lah semua kan ikutnya ke ibu gitu. Garis keturunan ibu ya Bu. Iya. Masalah suku sama apa, kalau orang Bugis kan ada juga itu andi-andinya apa, itu gak ngerti juga saya kan. Jadi untuk anak-anak gimana itu statusnya Ustaz? Jadi maksudnya mungkin biar aja. Mungkin dari Bunda Guslina mempertanyakan sesuai Ustadz, mungkin Syariat agama, Islam. dari agama mungkin Pak Ustadz, garis keturunan dari agama. Kalau daerah mungkin untuk daerah kita mungkin Iya. ahli waris. Ahli waris, ya. Ahli waris. mungkin secara agama mungkin Pak Ya, Ustadz. mungkin sekian aja dari saya Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Guslina, pertanyaannya nanti mudah-mudahan Pak Ustadz akan menjawab. Ya Pak Ustadz ya. Oke, selamat Pak Ustadz. Terima kasih Ibu. Jadi untuk masalah mewaris atau yang berhak untuk menerima harta warisan, yaitu apakah dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan. Artinya anak ini nanti ngikutnya ke ibu atau ke anak. Memang kalau di di tradisi Minang ya, tradisi Padang itu umumnya warisan itu diberikan untuk perempuan ya. Kalau di Bugis seperti yang saya ceritakan tadi, rata-rata diberikan ke laki-laki. Nah, dalam pandangan Islam, Islam itu sangat adil. Ya, artinya bahwa harta warisan ya itu memang bukan berarti yang diberikan kepada laki-laki bagian yang lebih besar, terus yang perempuan itu separuh dari bagian laki-laki itu terus dianggap tidak adil, bukan.
Di Padang pun sebenarnya itu sudah sesuai dengan ketentuan agama. Maka ada istilah adat bersendi syarak bersendi 30. Ya. Itu muaranya itu juga dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Akhirnya diadopsi menjadi sebuah keputusan hukum adat di tanah Minang. Dalam Islam bagian laki-laki itu kan dua. Wafi hadil saya itu. Jadi laki-laki itu bagiannya dua dibandingkan dengan perempuan. Jadi 2:1. Perempuan dapatnya 1, laki-laki itu 2. Kenapa demikian? Karena dilihat dari tanggung jawabnya. Karena yang punya tanggung jawab memberikan nafkah manusia itu adalah dari laki-laki. Walaupun dalam realnya, dalam kenyataannya banyak juga ya dari istri-istri yang juga membantu maisha supaya terjalin hubungan yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Itu tidak ada larangan. Jadi untuk masalah anak itu nanti nasabnya lari ke siapa? Menurut pandangan Islam, menurut hukum fikih, anak itu tetap nasabnya lari ke bapak. Karena makanya dalam akte kelahiran kan bin ya, kalau laki-laki kan bin, kalau perempuan kan binti. Gitu. Jadi yang ibu maksud ini masalah nasab atau warisan? Ini Pak Ustadz, kan gini, apa namanya, anaknya kan gini ditanya, kamu orang mana, orang Bugis apa orang Padang gitu, yang jadi pertanyaannya. Kalau sudah dalam satu rumah tangga, maka tidak boleh kita mendoktrin anak. Enggak, bukan kita, maksudnya dia kan di dalam masyarakat, di lingkungan lah gitu. Kan pasti kadang ada yang menanyakan, kan karena orang tuanya beda daerah, beda suku, jadi ditanyakan ke anaknya, jadi dia bingung. Dia mau jawab, saya orang asli mana jadinya bunda, ikut bapak saya apa ikut orang ibu gitu, itu yang jadi Kalau pertanyaan. demikian tradisional saja. Ibu kan tinggalnya di Batak kan? Iya. Ikutin tradisi Batak. Ya, kadang kita kan memberi penjelasan kepada anak ini kadang agak berat juga Pak Ustadz. Ya. Karena kalau kita terlalu berpihak kepada tradisi Iya. suku kita, untuk anak nanti juga bermasalah juga nanti ya. Jadi kita mengajarkan kepada anak tidak usah terlalu melebih-lebihkan suku dari masing-masing kita berasal. Yang dari Bugis atau dari Yang jadi Padang. ininya bebannya gini Pak Ustadz, kan kita namanya keluarga kan nanti ada kita pulang ke Padang, nanti tanpa kita sadari sengaja kan ada masyarakat itu yang menanyakan ke anaknya langsung. Terus nanti kita pulang lagi ke Sulawesi, orang Sulawesi kan dominannya, kamu itu kan bapakku orang Sulawesi, jadi kamu aslinya orang Sulawesi dong gitu. Jadi anaknya jadi kayak gimana, dilema gitu. Mungkin saya bantu Pak Ustaz. Mungkin Bunda Guslina seperti ini. Kembali ke lihat situasinya Bu Nur ya. Jadi ketika kita kasih saran ke anak, kita kebetulan Bunda adalah dari orang Minang. Ketika kamu nanti berada di sisi orang Minang, ya kamu utarakan keturunan kita adalah orang Minang. Mungkin ya Bu Nur ya, ketika nanti ada di keluarga pihak bapaknya, mungkin lebih adil begitu ya Bu Nur ya. Iya betul. Ya Pak Ustadz ya. Nah, mungkin seperti itu jawaban dari aku ya. Mungkin Bunda Guslina sudah mengerti ya Bunda ya. Insya Allah ya Bunda ya. Oke, mungkin kita kasih satu lagi Bunda, mungkin ada yang bertanya. Oke, dipersilakan dengan Bunda yang paling cepat Hana. Ya, dipersilakan yang Tangan dulu ya Bunda ya. Betul. Spanduk agak mirip Bunda kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu ya Pak Ustadz. Nama saya Bundo Asmayati. Kampung saya Batu Sangkar, suku Piliang. Tinggal di Batam di Kapling Lama.
Di sini saya akan mempertanyakan Pak Ustadz, tidak panjang-panjang, sedikit aja. Apa bedanya silaturahmi dengan silaturahmi? Tema ya ketua ya. Sesuai dengan tema, tidak lari yang kemudian. Betul, Ustaz. Tema ini atau pembukaan. Tetap dengan satu jalur. Untuk kita dari sekretariat, terima kasih ya Bu ya. Kasih Pak Ustaz. Terima kasih Bu. Jadi istilah silaturahmi dan silaturahim itu sebenarnya sama, tidak ada perbedaan. Cuma dalam masyarakat menyebutkannya itu kadang memang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya dengan silaturahim, ada menyebutnya dengan silaturahmi. Sebenarnya itu sama. Nah, silaturahim atau silaturahim dalam satu kitab itu dijelaskan begini. Kalau hubungan yang dijalin antara seseorang dengan seseorang yang masih hidup, seperti kayak ini kan masih hidup, diberikan kesempatan oleh Allah, sama-sama masih bisa mengunjungi dari sana ke rumah saudaranya, dari sini ke saudaranya sana, sama-sama masih hidup di dunia, itu namanya silaturahim atau silaturahmi. Ya, ini tetap harus dijaga, wajib hukumnya kata Nabi. Yang kedua, hubungan yang dijalin antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal, itu namanya bukan silaturahim atau silaturahim, tapi namanya ziarah. Apa itu? Ziarah. Jadi ibu kalau mau main ke tempat Pak Ketua, jangan bilang, "Ibu mau kemana? Saya mau ziarah ke Pak Ketua." Jangan, Pak Ketua masih itu soalnya. Bilangnya silaturahmi atau silaturahim. Jadi hubungan itu tetap harus dijalin, khususnya anak kepada orang tua. Maka anak tidak boleh memutuskan hubungan dengan orang tua walaupun orang tua sudah ada di alam barzakh. Dengan cara apa untuk menyambungnya? Ziaratul kubur. Malam Jumat atau kapan momentum hari raya di Cimo itu makamnya, kuburnya didoakan untuk mengingatkan bahwa suatu saat kita juga akan bernasib yang sama, dan itu untuk mengingatkan kita untuk kepada kematian, itu semakin menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Ini ya Bu ya. Jadi istilah silaturahim, silaturahmi itu hanya masalah istilah saja, tapi isinya sama. Ya, isinya sama. Misalnya ini gelasnya warnanya hitam dan satu warnanya kuning, tapi isinya sama, kopinya sama. Yang penting isinya silaturahmi itu apa? Silaturahmi itu kebaikan. Kalau kita saling mengunjungi tapi yang kita susun, yang kita buat acaranya bukan dalam nuansa kebaikan, itu bukan silaturahmi. Pak, saya mau pergi ke saudara untuk apa? Main judi, bukan silaturahim. Ya, jadi jangan selartikan menyambung silaturahmi itu dalam kerangka ibadah dengan amal kebaikan atau amal soleh. Ya seperti ini namanya silaturahmi. Tapi kalau yang di hadapan kita ini kok dengan minum-minuman yang diharamkan oleh Allah, dengan mengatasnamakan kita silaturahim yuk, reuninan yuk, tapi makanannya itu tidak dibenarkan oleh agama, itu namanya bukan silaturahim. Jadi silaturahim itu menyambung hubungan yang sudah terputus, diikat kembali dan dengan nuansa yang bernilai ibadah, amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Mungkin berarti dari silaturahmi itu mungkin bisa kembali Pak Ustaz. Ya baik Ketua. Jadi memang seperti yang disampaikan Ustaz, silaturahim atau silaturahmi itu sebenarnya sama aja ya, seperti yang Ustaz kan, itu hanya istilah aja gitu kan. Dan seperti yang mungkin disampaikan Ustaz juga, walaupun mungkin orang tua kita tadi dolim kepada anak sendiri, sehingga pun orang tua
tua kita sudah meninggal dunia, kita tetap harus menjalin silaturahim dengan mungkin berziarah dan mungkin mendoakan kedua orang tua kita. Dan itu kalau dengan mertua juga sama itu saja. Sama. Dalam Islam itu tidak ada istilah mertua atau orang tua kandungan. Sama Sama, berarti sama ya, ketika Orang sedang tua menikah itu juga sama. sama. Mertua dan orang tua itu orang tua kita juga ya Pak Ustaz. Betul sekali. Mungkin waktu satu kali pertanyaan, mungkin ada yang belum ingin bertanya? Atau mungkin Ibu Bidan kali yang kedua ya. Kayaknya bahaya kalau dia bertanya, kayak pribadi nanti kayaknya. Kayaknya ketua mau turun ke bawah nih ceritanya. Aduh. Jangan masalah pribadi ya saya. Kepada Bapak Joni mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Joni? Tapi beri kesempatan kepada Bidan Islah mungkin ya. Tapi nggak pribadi kan dulu. Ya, waktu dan tempatnya dipersilakan untuk Bidan Islah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Pak Ustadz, perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Waladatul Islah. Sering dikenal Bidan Islah. Saya asli dari Sanyang Bakar, itu Padang. Suku Piliang. Suku Piliang. Kebetulan saya istri dari Pak Ketua. Pak Ketua ya. Iya Bu Bidan, salam kenal kita ya. Bersilaturahmi di atas ini ya bersama Jadi pertanyaan saya ini Pak Ustadz, sesuai dengan tema kita silaturahmi. Jadi apa hukumnya jika seorang menantu tidak tegur sapa dengan mertua? Bisa dikatakan kurun waktu 1 tahun. Apa hukumnya Pak Ustadz? Dan bagaimana supaya si menantu bisa terbuka hatinya supaya bisa menerima kekurangan atau kelebihan dari si mertua? Ini bukan untuk Pak Ketua ya. Iya Bu ya. Sharing saja Bu. Sekian pertanyaan saya Pak Ustadz. Tolong untuk penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bidan Islah yang mempertanyakan tentang hukumnya seorang menantu tidak bertegur sapa 1 tahun lah Bu. Lamanya, Masya Allah. Begitu lamanya waktu mungkin ada sesuatu apa gitu antara hubungan menantu dengan mertua itu. Itu ajaran yang Mungkin karena antara Sumatera dan Pulau Batam Jawa, gitu ya. Bisa jadi. Jadi bersabar mungkin ya kita mungkin Pak Ustadz bisa memberikan tausiahnya mengenai pertanyaan Bu Bidan. Waktu dan tempatnya dipersilakan Pak Ustadz. Ini pertanyaan yang sangat-sangat berkualitas ya Pak. Betul Pak. Tepuk tangan dong buka-buka. Iya, tepuk tangan ya. Masya Allah. Terakhir nih pertanyaan semangat ya. Tapi tertuju jangan mata kedua ya benar ya. Terima kasih. Jadi Bu Bidan Islah, Ibu, dalam rumah tangga itu pasti memang ada problem, ada masalah, itu pasti ya. Tetapi yakin bahwa segala sesuatu itu pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Apalagi ini terkait dinamika kehidupan antara seorang anak dengan seorang mertua ya. Sebenarnya nggak ada bedanya. Pokoknya saya tuh nggak pernah menyebutkan mertua ini bapak kandung, ini mertua, saya nggak pernah menyebutkan itu. Karena Islam ketika kita sudah disatukan dengan akad nikah, ijab qabul, kalau dalam bahasa Al-Quran nisaqon walidun, ikatan yang suci, maka istri kita juga harus hormat terhadap ibu bapak kita, suami kita juga harus hormat terhadap ayah bunda kita. Ini perintah Quran, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian kita maklumi seiring dengan perjalanan waktu dan keluarga itu pasti ada permasalahan yang membuat hubungan itu kurang harmonis. Jangankan kita dengan orang tua, kadang saya dengan istri kadang juga nggak harmonis juga, kadang Terbongkar nih Pak Ustadz ya. kadang juga Satu persatu boleh terbongkar semuanya. akhirnya malah juga Pak Ustadz ya.
kadang juga ngabek-ngabekan juga kadang, cuma diingatkan oleh kami. Kalau toh kamu berdiam, diingatkan Nabi jangan lebih dari 3 hari 3. 3 hari 3 hari doang. 3 hari. Ini setahun loh bro. Setahun gimana Berapa bisa? hari itu Pak Ustaz? Nah ini kalau sudah setahun, tapi sampai sekarang alhamdulillah sudah baikan Pak. Oh kok ke saya? Kita nggak tahu Ustaz, ini kan mungkin ada pertanyaan Iya. dari salah satu Pasiennya teman mungkin ya, atau benar ya. bisa jadi. Tolong dipertanyakan. Tadi kebetulan beliau ada pasien, mungkin tolong sampaikan. Apa teman-teman? Mungkin suaminya nanti Kita mendengar juga nggak tahu dari apa live baiknya. YouTube kita kan. Benar sekali. Benar ya. Tapi sepertinya belum baikan ketua, karena kan ini tadi dipertanyakan selama 1 tahun belum bertegur sapa. Nah jadi itu gimana Ustaz untuk Kalau solusinya? sesuai dengan pesan Nabi, itu memang tidak ada toleransi. Karena Tidak ada 3 toleransi. malam itu sudah terlebih, sudah berlebih. Sudah terlebih ya ketua ya. Jadi kita ada masalah dengan keluarga, dengan kerabat, dengan rekan kerja, dengan siapapun lah, mungkin dengan tetangga, beda pendapat, sehingga timbul perselisihan. Ya boleh kita berdiam diri, tidak terurus apa, tapi jangan melebihi 3 hari 3 malam. Kalau lebih dari 3 hari 3 malam, itu dianggap Nabi sudah memutuskan silaturahmi. Wah, berarti berhubungan dengan tema kita ya Bu ya. Dari 1 tahun itu berarti memutuskan tali. Terus gimana caranya? Karena ini kan masalah anak dengan orang tua ya. Kalau anak dengan orang tua, maka adabnya yang muda mengawal. Yang muda ya ketua ya. Iya, enggak. Jangan. Berarti menantu dulu Iya. yang menjalin silaturahim. Atau anak dulu Pak Ustaz. Jangan menunggu, jangan menunggu. Karena Nabi mengajarkan dalam satu riwayat, Nabi itu mengajarkan untuk melakukan amal kebaikan diawali dari kita, jangan menunggu. Yang pertama, meminta maaf, walaupun kita nggak bersalah. Walaupun nggak salah ya Ustaz ya. Tetapi menganggap orang lain itu berselisih, kita mendahului meminta maaf. Itu lebih mulia daripada kita memaafkan. Kalau memaafkan kan kita menunggu orang lain minta maaf. Minta maaf betul. Jadi lebih mulia kita mengawali daripada menunggu orang kita memaafkan. Oke, satu Pak Ustaz. Mungkin di sisi lain menantunya mungkin sudah memaafkan ya. Dari hatinya yang paling dalam mungkin ya Pak Ustaz sudah memaafkan. Tapi tingkah lakunya ini belum nampak kepada mertua karena hanya ingin Mungkin untuk memulai ya. ya mungkin untuk harus tahu juga mana batasannya mungkin seperti itu. Batasannya antara menantu dengan anak. Apa ada Artinya batas? karena gimana pun menantu pasti tetap ada jarak antara mertua. Jadi ada batasannya. Mungkin seperti Pak Ustadz, mungkin menantunya mungkin ke depan akan begitu. Minta maaf gitu Iya. ya. Cuma dalam setahun itu mungkin memberi pelajaran atau sejenis tetap dia sayang gitu pada mertuanya, tetap gimana pun itu adalah orang tua. Betul. Tetapi kita sebagai menantu juga butuh untuk diperhatikan juga. Ada batas-batasannya di mana mertua ikut campur dalam rumah tangga pasti ada ya Pak Ustadz ya. Tidak selalu karena kita batas umur kita pun sudah tidak umur 25 tahun, sudah 43 menantunya nih Pak Ustadz. Bukan saya Pak Ustadz ya. Jangan fokus ke saya nanti ketua yang kena gitu. Begitu Pak Ustadz. Di dalam hatinya mungkin dia butuh seorang keluarga, orang tua. Cuma hanya sebatas itu. Insya Allah nanti di bulan 1 Oktober nanti ke Padang dan silaturahmi akan dijaga Pak Ustadz. Masya Allah ya. Kayaknya waktu Tidak cukup ya. tidak cukup, Kita Bu. sudah. Pak Jon ada sedikit nggak Pak Jon? Waktu ya. Mengenai pribadi juga boleh, tapi jangan kayak bidani saya bro. Pak Jon terbongkar semuanya. Ya, dipersilakan waktu dan tempatnya. Gini ketua, sebelum memberikan pertanyaan, Pak Ustadz mungkin kita ngopi dulu. persilakan minum dulu Ustadz kita ya. Silakan Pak Ustadz. Mungkin kita kasih yel-yel dulu buat bunda-bunda kita ya. Ayo benar yel-yel kopi bareng bersama MMK. Apa ya yang bunda? Masih ingat nggak bunda? Dengan contekan dulu ya. Baiklah, MMK
ngobrol. Kurang kompak ya ketua ya. Kasih lagi ya. ini dulu satu boleh. Oke, 1, 2, 3. Jom. MMK Ngopi. MMK Ngopi. MMK Ngopi. Rancak dananya ini loh bener MMK. Betul sekali ketua. Rancak itu gimana dulu? Nah, rancak Versi itu. MMK dulu. Masya Allah. Nah, jadi rancak itu sangat majelis Pinang Kepri Kasadonyo. Rancak itu bukan hanya rancak pawan wajah kita saja, Jadi namun rancak juga berhati kita. hati juga. Hati kita. Dan insya Allah ketua, Iya betul. warga MMK insya Allah rancaklah batin. Apalagi dengan kajian-kajian yang saat ini kita lakukan ketua. Dengan tema ngobrol bareng Betul MMK ya sekali. sebenarnya. Betul. Ya mungkin Pak John sudah siap-siap untuk memberi pertanyaan. Mungkin pertanyaan jangan agak susah karena waktu mendekati maghrib ya. Ya Pak John silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya Joni dari Pasaman, suku Liang. Saya cuma mau bertanya penjelasan yang tadi Pak Ustaz. Kita kan di sini otomatis peratus semua ya Pak Ustaz ya. Kita pun pulang 1 kali setahun pun belum tentu ya. Saya mau nanya, biasanya kan kita 1 kali setahun berjarak ke kuburan ibu kan. Di sini kan kita kadang pulangnya sekali 2 tahun. Yang baiknya kita dari sini bagusnya kecuali kita doain, kita apain ya Pak Ustaz? Terima kasih. Itu aja Pak Ustaz. Semoga ini yang terakhir pertanyaannya ya. Iya Pak Ustaz. Udah mau maghrib. Iya. Karena Mungkin dipersingkat aja. Jadi untuk silaturahim hubungan dengan orang tua itu wajib hukumnya dimanapun tempatnya, bahkan sampai meninggal pun anak berbakti kepada orang tua itu tetap diwajibkan. Dengan cara apa? Mendoakan almarhum almarhumah orang tua kita yang sudah berada di alam barzakh. Ketika orang tua kita masih hidup, ya karena kita kan rata-rata di perantauan ya. Ya saya juga sama Mas, paling cepat kita silaturahim ke orang tua itu ya paling pas momen-momen lebaran ya, momen-momen Idul Fitri atau ada acara-acara kekeluargaan yang sifatnya penting. Nah itu datang. Nah, terus bagaimana selain kita datang ke ziarah ke makamnya yang sudah meninggal, apakah memang setahun sekali? Tidak harus ya, tergantung rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena hubungan silaturahim kepada orang tua kita yang masih ada, ya kalau memang belum ada rezeki, sekarang kan tidak sulit ya, ingin mengetahui keadaan orang tua kita di mana kan sudah ada video call. Nah itu kan sebagai bentuk apa alat untuk menghubungkan silaturahmi kita dengan orang tua kita. Cuma yang kadang itu kebangetan, anak ini kadang ditelepon nggak mau ngangkat, ini yang kebangetan. Ya, saya kadang sendiri kalau anak saya itu saya telepon nggak ngangkat sampai rumah saya marahin. Ya, pokoknya orang tua kalau ngangkat menelpon kita sesibuk apapun harus diangkat, wajib hukumnya. Bisa didengar wajib hukumnya mengangkat HP orang tua. Ya, kenapa ya? Ini wajib hukumnya. Karena apa? Orang tua kalau memanggil anak, ya, itu anak wajib untuk menjawab, walaupun dalam kondisi sedang sholat. Ini kondisi sholat Pak ya? Ini fikih yang mengatur. Anak kalau dipanggil orang tua, kondisi sedang sholat wajib menjawab. Tapi tentu menjawabnya dengan tidak menggunakan jawaban yang jelas, tapi dengan ketentuan aturan dalam fikih. Kalau perempuan dengan tepuk punggung tangan, ya kalau laki-laki kan subhanallah, itu sebagai pemberitahuan kalau kita ini sedang melakukan ibadah kepada Allah.
Nah, selain di luar sholat, apalagi ketika sholat itu wajib menjawab, apalagi di luar sholat itu wajib. Sesibuk apapun, kami itu walaupun lagi sedang ngaji pagi kajian, ada dari ibu saya angkat, saya izin ke jamaah, ibu ada telepon sebentar ya. Nah, saya angkat, mohon maaf ibu, ini baru ada acara, nanti saya telepon kembali. Itu aja. Nanti setelah acara baru kita telepon lagi. Tapi kan orang tua sudah bisa memaklumi itu, Pak. Jangan sampai terus timbul kekesalan, ini orang tua nggak tahu diri, lagi sibuk-sibuknya telepon terus jangan seperti itu. Ya, biar bagaimanapun kita tidak bisa menebus amal baik, amal soleh yang diberikan kepada kita semua. Ingat, orang tua melahirkan kita dengan cucuran air mata, dengan pengorbanan nyawa yang diberikan untuk kita semua. Sebagai penutup, semoga kita semua diridhoi oleh Allah. Allah jadikan anak-anak yang berbakti kepada orang tua, apalagi kita di perantauan yang tidak setiap waktu bisa berjumpa dengan beliau-beliau. Untuk ayah bunda kita yang masih ada, kalau ada keluasan rezeki, sisihkan, kita kirimkan ke beliau-beliau itu. Ya, insya Allah harta kita akan berkah, insya Allah harta kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Pak John udah jelas ya Pak John ya. Insya Allah ya jelas ya, karena waktu kita ini melanjut dulu. Baiklah, terima kasih kepada Ustadz yang sudah memberikan tausiahnya pada sore hari ini. Berhubung waktu juga sudah azan dan mungkin kita akhiri ya Ketua ya. Mungkin kepada teman-teman semua di sana Majelis Minang Kepri yang dirahmati Allah, yang ingin bergabung bersama kami, komunitas kami khususnya di Kota Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, pokoknya seluruh Kepri Kepulauan Riau boleh hubungi kami ke 0823 9080 2254 atau dengan ketua langsung di nomor WA WhatsApp 0811 69 7447. Langsung nanti kita gabungkan ke grup kita, grup Majelis Minang Kepri. Untuk seluruh Minang ya, dipersilahkan ya, walaupun dari organisasi lain dipersilahkan ya benar ya. Betul sekali Ketua. Baiklah, kita akhiri kajian pada sore hari ini. Yang pertama ya Bu Dera, mungkin ada nanti minggu kedua nanti akan kita laksanakan kembali. Betul sekali Ketua. Nah, jadi bagi sahabat Majelis Minang Kepri dimanapun kau berada, tunggu lagi live streaming kita berikutnya ya Ketua ya. Dan nanti kita akan hadirkan juga Ustadz dan alhamdulillah terima kasih kepada Ustadz yang sudah memberikan tausiahnya pada sore hari ini. Semoga kajian kita pada sore hari ini mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, akhir kalam kita tutup acara kajian kita ini dengan doa penutup majelis. Dengan sebelumnya dibacakan istighfar 3 kali dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi bareng? MMK Ngopi, ngobrol perkara indah. MMK Ngopi, bersatu menjalin silaturahmi. MMK Ngopi, rancak warna. Ya, dan kita ini sudah kita tutup ya Bu Gloria. Terima kasih seluruh warga Majelis Minang Kepri dan seluruh warga Minang di Batam dan Kepulauan Riau. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih ya. Baiklah teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, oke. 1, 2, 3. Ya benar. MMK. Siapa kita? MMK. MMK. Bersatu menjalin silaturahmi. MMK. Rancak Bana. MMK. Rancak Bana. Terima kasih ya Pak Ustadz ya. Iya, sebentar Pak Ustadz. Mohon maaf ini kalau kurang maksimal. Jadi kami sebetulnya nggak ada latihan. Baru tadi latihan itu.
Udah bagus itu. Kalau nggak salah sedikit host. Kita punya makan Pak. Dengar apa itu? Bagi teman-teman semua, masih kembali bersama saya Nur Wahyu Caniago, ngopi ngobrol perkara iman. Tapi jangan lupa ngopi ini dulu supaya tetap bahagia. Bisa nggak deh? Bagaimana acara kita tadi Bu Nur? Ini masih perdana ya Bu Nur ya. Kita baru ya. Kayaknya ada kurang, ada lebihnya. Mungkin kita hanya manusia biasa ya Bu Nur ya. Alhamdulillah Busana Majelis Sendang Kepri Kasadonyo. Ini memang otodidak dan ini acara yang kami lakukan ini perdana live streaming bersama MMK. Namun berhubung kami mungkin kurang persiapan, jadi kami mohon maaf apabila mungkin ada kekurangan. Insya Allah MMK akan memberikan yang lebih baik lagi dan kita akan mempersiapkan lebih matang lagi. Dan selanjutnya kepada Bapak Ketua, bagaimana Pak Ketua dengan persiapan acara live streaming pada sore hari ini? Acara streaming pada sore ini ya Bu Nur sebetulnya tidak ada persiapan Bu Nur. Betul Kita sekali. mendadak. Kita mendadak otodidak saja ya. Betul, dan itu juga Ibu Nur yang terlambat sepertinya ya. Oh tidak, saya on time. On time terlambat loh Bu. Belum jam 4. Oke, kita udah nggak mengatakan seperti itu. Cuman ke depannya next time mungkin kita waktunya harus terjadwal. Sepertinya ya, Bu Nur, gini ya. Ketua, supaya lebih fresh untuk acara kajian kita ini lebih baik itu pagi ya Bu Nur ya. Pagi hari Minggu pagi, ya. Di hari Ahad mungkin di sekitar pukul 9 pagi. Betul. Dan sebelum zuhur kita selesai. Betul. Dan alhamdulillah untuk perdana live streaming bersama MMK ini luar biasa. Tepuk tangan Luar buat kita biasa. semua. Keren. Oke lah. Oke, sekian ya Bu Nur ya. Oke. Kita tutup. Wabillahi Sampai taufiq jumpa wal di ngopi bareng bersama MMK ngobrol perkara iman. minggu depan Bu Nur ya. Hari Minggu jam Pukul 9. pukul 9 pagi. Hari Ahad. Nggak lewat itu kan Bu Nur? Nggak lewat. Nggak lewat, oke. Insya Allah kalau Indonesia jam karet ya berarti kita mengundangnya jam 8. Jam 8. Baru bangun tidur Ketua Bu Nur. Oke. Ya, oke. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Halo warahmatullahi guys, wabarakatuh. jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa loncengnya ya. Dadah.